Shalom saudara Gelomto, saudara, mari kita simak video yang berikut. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha, langsung tekan tombol like yang ada di bawah. Dan juga share atau bagian supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bermain logika nih, Mbak tadi bilang logika ya. Kalau definisi Tuhan kan yang maha kuasa. Ya iya, hawa nafsu seseorang aja bisa menguasai dirinya gitu. Makanya saya bilang setiap manusia itu adalah Tuhan. Kalau hawa nafsu punya di diri manusia, setiap manusia punya hawa nafsu. Tapi ya ada manusia yang menuhankan hawa nafsu. Memang belum pernah tahu. Makanya dibaca dulu tuh Al-Jatsiyah 23. Nih kita menarasikan ada orang yang menuhankan hawa nafsunya, berarti hawa nafsu dijadikan Tuhan. Allah itu enggak hawa nafsu dijadikan baca Tuhan. dulu kok disalahin, ini kitabmu kok. Ini narasi dari kitabmu bukan dari saya, saudara. Saya tanya nih Mbak, kalau yang tadi itu yang masih aku kurang paham itu nggak ngerti Tuhan kok dijadikan manusia, gimana manusia jadikan Tuhan itu gimana ya? Nggak ada yang manusia dijadikan Tuhan, itu nggak ada. Nggak ada, itu narasi yang salah. Tuhan menjadi manusia itu baru ada. Tuhan menjadi manusia itu yang ada. Oh bisa ya, bisa Tuhan jadi manusia ya? Loh kalau dia nggak bisa berarti dia bukan Tuhan dong. Pak, sekarang saya tanya, batu bisa nggak jadi manusia? Batu bisa jadi manusia? Bisa nggak? Nggak bisa. Lama kali kau jalan. Lo nggak bisa, tergantung Tuhan dong, kuasa Tuhan. Bisa, apapun kalau Tuhan mau bisa. Cuma masalahnya. Betul. Saya tanya, batu bisa nggak jadi manusia? Bisa kalau Tuhan mau. Ayo. Bisa kalau Tuhan mau. Masalahnya nggak ada. Kuasa Tuhan. Masalahnya nggak ada. Ini saya kasih tahu ya. Makanya kata Anda, sama Mbak. Bentar. Kata Anda, ini bagus nih narasi Anda. Kalau Tuhan mampu, dia bisa membuat batu jadi manusia. Kalau Tuhan mampu, betul? Betul nggak Pak Mo? Nih ayo, hadapi dengan logika. Silakan Pak Mo, buka mute-nya. Kalau batu bisa jadi manusia oleh kemampuan Tuhan, betul? Itu bisa terjadi. Berarti ada kemampuan yang mengubah batu menjadi manusia. Sekarang saya tanya, kalau ada Tuhan tidak bisa jadi manusia, dia mampu nggak? Iya, maksudnya gimana? Kalau ada Tuhan, ada Tuhan nih kurang pelan lagi ngomong sama anak SD. Kalau ada Tuhan tidak mampu jadi manusia, bisa nggak dia disebut mampu? Iya, nggak bisa disebut nggak mampu kalau dia nggak bisa. Dan Tuhan. Jadi kalau Tuhan bisa jadi manusia, itu mah biasa. Kalau Tuhan nggak bisa jadi manusia, saya curiga ini kagak mampu, bos. Oke, jadi sekarang saya Mbak ya. Enggak, jadi Anda udah paham ya. Tuhan jadi manusia baru betul. Kalau Tuhan tidak bisa jadi manusia, saya curiga itu bukan Tuhan, tapi abal-abal Tuhan. Oke, sekarang boleh saya juga ngomong. Ini udah paham tapi boleh nggak ya? Enggak, ini udah paham belum? Masalah pahamnya sudah mendengar, kami saya kurang paham. Nanya Saya juga mendengarnya. Kalau masalah mendengar, 1.700 orang mendengar. Anda paham nggak? Kalau ada Tuhan yang tidak mampu jadi manusia, saya curiga dia adalah Tuhan yang abal-abal. Boleh saya juga boleh ngomong juga? Iya, itu udah. Tanggepin aja pernyataan saya, tanggepin. Iya. Jadi gini, kalau masalah Tuhan itu kan kemampuannya tanpa terbatas ya Mbak ya. Karena kalau terbatas berarti dia bukan Tuhan. Kalau memang tuh Mbak menyatakan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia, maka gugurlah ketuhanannya Mbak. Gugurnya berarti dia bukan. Gugurnya karena saya tanya, gugurnya di mana? Karena kalau dia menjadi manusia, pulang. Karena kalau dia menjadi manusia, gugurlah ketuhanannya, gugurlah kekuasaannya. Kenapa gugur? Kuasanya. Kenapa Ya karena manusia itu lemah, karena punya
sakit perut, bisa sakit gigi, bisa jadi baik, apa. baik. Anda tadi bilang Bentar dulu, saya dulu. gantian. Kalau Tuhan jadi manusia, gugurlah kemahakuasaannya. Jadi begini, kalau bilang Mbak karena saya menyebut bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia, bukan tidak bisa, dia bisa, tapi apabila dia menjadi manusia. Anda tadi sekarang dia bisa. Tapi Anda tadi berkomentar. Kalau giliran saya Mbak seandainya dia putus, bisa, tapi kalau giliran Anda Mbak saya tidak pernah batasin. potong. Terus dan dengarkan saya sampai selesai, boleh kan? Ininya dong Pak, Boleh jangan kan? pelin-pelan. Enggak, maksudnya boleh nggak Ya, saya selesai dulu ngomong? Kunci narasi Anda supaya Nah, kan? Anda terlihat Itulah Mbak nak mau konsistensi dengerin, dalam bernarasi. Masa Mbak aja sih mau didengerin, masa saya enggak Konsistensi ya, didengerin? konsistensi Anda dalam bernarasi itu dijaga. Mbak enggak konsistensi karena tidak mau mendengarkan omongan saya. Kan Mbak ngomong saya diam. Coba Mbak dengarkan, walaupun tidak cocok dengan Mbak, tapi tolong dengarkan saya. Ya kan, gimana? Jadi gini, silakan. ya masalah menjadi Tuhan, enggak apa-apa Mbak, walaupun Mbak tidak cocok itu kan keimanannya Mbak. Jangan baper Bang, langsung aja, silakan. Ya, jadi gini, kalau dia masalah Tuhan itu bisa, apapun bisa menjadi apapun. Cuman apabila dia menjadi manusia, gugurlah ke ketuhanannya. Dia akan, karena dia ngomong sendiri bahwa dia maha besar. Kalau dia menjadi manusia berarti dia masuk ke bumi. Maha kebesarannya itu, maha besar itu kan besar, tidak maha kecil, tidak akan sedetik dan semenit pun, seberapapun dia tidak akan menjadi kecil. Apabila dia menjadi kecil, berarti di dalam kitab itu bahwa dia mengatakan bahwa aku adalah maha besar, berarti dia menyalahi yang apa yang dia omongkan. Nah, apabila dia menjadi manusia, gugurlah ketuhanannya dia, karena manusia bisa sakit perut, sakit gigi, semacamnya gitu. Masalah bisa jadi manusia. Cuma apakah Tuhan bisa nggak jadi kotoran? Mohon maaf, jadi tai atau jadi apa? Bisa Tuhan jadi tai, tapi etis apa tidak? Kan tidak etis. Coba dipikirkan, nggak mungkin dia menjadi kotoran. Masalah bisanya bisa jadi kotoran. Sudah, tapi mau jadi kotoran nggak? sudah. Yang pertama yang mau saya tanggapin, Tuhan masuk ke dalam dunia. Oke, yang pertama. Yang kedua, loh, Anda nggak konsisten, saya ini gantian kok. Namun, salam ya, thank you Bang dari Manado ya. Yang pertama, konsistensinya dong. Oke, Anda tadi sebelumnya mengatakan tidak bisa, sekarang bisa. Apabila ada syarat, berarti Anda memberi syarat kepada Tuhan Anda, itu yang kedua. Saya akan tanggapi setiap pernyataan Anda. Jadi yang pertama Anda bilang Tuhan Anda berarti dia jadi kecil, masuk ke bumi ya. Berarti Anda mengatakan Tuhan Anda nggak pernah ada ke bumi dan tidak pernah turun ke bumi. Ketika Anda menggunakan jaket hitam, ya, Anda tampak seluruhnya hitam. Apakah Anda berhenti jadi manusia dan Anda hanya menjadi jaket? Itulah yang saya maksudkan ketika Allah saya datang menjadi manusia. Dia keilahiannya itu tidak pernah berakhir dan tidak pernah berhenti. Jadi kodrat keilahiannya itu tidak pernah berhenti tanpa dia meninggalkan juga kodrat kemanusiaannya. Itulah kehebatan Tuhan saya. Ya, sama seperti Anda menjatuhkan emas ke dalam lumpur. Emas itu tidak berhenti menjadi emas. Dia tetap emas, namun lumpur itu tetap menyelimuti dia. Jadi kalau ada Allah yang mengambil kodrat manusia, keilahiannya itu tidak berakhir, tetapi kemanusiaannya juga tidak tergerus oleh keilahiannya. Silakan ditanggapi. Oke, kalau masalah di ayat itu saya akui karena saya juga kekurangan ilmu masalah di ayat itu. Saya memikirnya kan logika. Tadi kan kita bermain di logika ya. Jadi saya mengakui sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan saya tidak melebihi dari kemampuan saya gitu. Jadi gini, menanggapinya itu bahwa tadi Mbak bilang dia pernah di dunia, turun ke dunia ataupun apa tadi bilangnya Mbak ya. Pokoknya intinya dia di dunia. Kalau dia di dunia itu adalah kuasanya. Jadi dia tidak perlu turun, tapi kuasanya yang bisa turun. Jadi kalau saya presiden, nggak perlu saya harus turun ke bawah sana, karena anak buah saya pun juga bisa turun. Nanti dia tinggal mengabar saya, atau saya sendiri yang bisa mendengar, karena kuasa Tuhan loh. Tinggal duduk aja diam santai pun dia tahu, dimanapun di lubang kecil apapun dia bisa mengetahui. Cuman di sini
Kalau apabila dia sedetik, dia turun, dia dirinya sendiri turun menjadi manusia, gugurlah ketuhanannya. Masalah bisanya bisa, tapi etis dan tidak etisnya, maka gugurlah dia sebagai Tuhan apabila dia menjadi manusia, karena manusia punya kekurangan, segala sesuatunya kurang, gitu. Makanya kalau konsep ketuhanan, mohon maaf dari saudara kita di Mbak, kalau manusia dijadikan Tuhan, ya gugur menurut saya. Kalau dibilang karena dia atau apa, kayaknya di nabi-nabi lain mukjizatnya lebih banyak, yang lebih wow gitu loh. Menurut saya seperti itu, Mbak. Makasih. Oke. Kalau Anda bernarasi di yang nabi-nabi sebelumnya, mohon maaf, itu menurut saya tidak valid. Kenapa? Karena narasi Anda di abad ke-7. Saya tidak mengimani narasi nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Ya karena nabi sebelumnya tidak beragama Islam. Nabi sebelumnya tidak pernah mengkonfirmasi dirinya beragama Islam, ya. Ditanggepin dong, tolong narasi saya ditanggepin, pertanyaan saya juga ditanggepin. Ini yang tadi kosong. Saya diam aja karena kan menghargai Mbak. Nggak mungkin saya mau ngomong, Mbak ngomong juga kan. Karena diperbolehkan jadi saya. Maksud saya tanggepin nih narasi jadi, saya. Ya oke. Kalau Mbak bilang tadi kan menurut Mbak bahwa pemikiran saya bahwa Tuhan berarti tidak mampu dong kalau dia tidak turun ke bumi. Kekuasaannya hilang dong. Kalau perumpamaan, kenapa saya yang turun seumpama kan itu perumpamaan presiden. Presiden kan juga tidak harus turun ke daerah ke Papua. Cukup kuasanya aja, cukup anak buahnya, cukup apanya. Presiden Prabowo itu, Presiden Jokowi, presiden manapun di dunia ini, semuanya turun, Pak. Gak ada yang gak turun. Gimana ceritanya lo? Nih kau gak pernah berarti menyaksikan presiden itu belusukan. Mana ada presiden cuman duduk-duduk aja, utus sana utus ini. Pak, itu dia diturunin langsung. Ini seperti kamu. Ya, narasi kau aja nggak logis di sini. Kau cari sana presiden kalau duduk-duduk aja, rakyatnya ngamuk. Nah, kalau dia nggak turun, memantau setiap apa proyek yang dia lakukan, nggak ada orang yang percaya, bro. Ini Anda nggak pernah nengok presiden belusukan, nggak perlu dia nyuruh-nyuruh, Pak. Kalau ada presiden kayak gitu, Pak, nggak dipilih sama rakyat, Pak. Mikir, udah Anda memang cocoknya turun, nggak bisa. Nggak, ini kok kira itu presiden petapa? Di dalam aja dia bertapa, kirim. Nih, itu nanti dikatain nih, ini presiden nganggur. Nggak mungkin, mohon maaf ya, ini hanya narasi Bapak tadi ya, jangan salah paham ya. Nggak ada Pakmu, mikir Pakmu. Presiden itu juga turun, sempet dia kagak turun. Eksistensinya dicap tidak ada. Saya bilang, eksistensi presiden itu akan terwujud kalau dia itu turun langsung atas apa yang dia kerjakan. Demikian Allah. Dia harus menyatakan dirinya sendiri. Itu baru mampu, bos. Kalau nggak mampu, bos, senggol dong. Ya, kamu salah orang. King, kelas, mahkotamu sedang dilas. Aku tanyakan, Kang, aku orang agamaku saya punya agama Muslim. Jadi aku mau tanya, kau punya Tuhan itu di salib itu, dia maha penolong kah? Betul, dia menolong. Justru dengan disalib dia menolong orang-orang yang ketakutan mati. Iya, itulah aku tanya. Kalau maha penolong, kenapa pada disalib itu tidak boleh menolong dirinya sendiri? Dia menolong dirinya sendiri, makanya dia bangkit, Pak. Bapak nggak tahu? Gimana sih, Pak? Justru dia disalib itu untuk menolong orang-orang yang mati. Dia itu kenapa dia mati, Pak? Dia mau menolong orang-orang di dunia orang mati dan membawa mereka itu terangkat ke Firdaus.
Justru salah kalau Anda bilang Tuhan saya nolong, kenapa dia tidak bisa menolong diri sendiri? Bangkit, Pak. Nih dalilnya ya, nih saya katakan Ibrani 2 ayat 14 dan 15 ya Pak ya. Karena anak-anak itu dari darah dan daging, ia juga mendapatkan bagian yang sama dalam keadaan mereka, supaya dengan kematiannya dia menolong orang-orang yang seumur hidupnya takut akan perhambaan. Nih ya dikatakan ya. Karena anak-anak itu adalah dari darah dan daging, ya, maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian yang sama dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, ini Bapak bilang mati kan, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan, ini menolong ya, mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Justru Tuhan Yesus itu sengaja mati, mau nolong orang-orang mati. Gitu. Oh, begitu ya. Iya. Jadi aku punya artinya kita beda keyakinan lah, begitu. Memang kita Pak. beda keyakinan dari Iya, awal. Gitu. Jadi kalau ada Tuhan yang mengaku Tuhan, minimal keluarkan dulu satu orang mati dari kuburan, baru saya percaya dia itu benar-benar Tuhan yang menolong orang-orang mati juga. Gimana dia menolong kita ketika kita nanti mati? Sementara dia belum membuktikan dia mengeluarkan satu orang mati dari kuburan. Nah, yang dilakukan Yesus itu gitu Pak. Dia menolong orang-orang mati. Makanya dia itu disebut Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Itu. Maka kalau orang Muslim dia punya Tuhan, artinya tidak ada manusia, tidak boleh manusia, artinya setara sama dia. Oke, kita naikkan, ada yang lain enggak ya? Silakan. Shalom, Kak. Ya, ada yang mau ditanya Pak? Ya, Kak, ini saya Protestan, Kak, ya. Saya ingin menanyakan mengenai kanon Alkitab sendiri. Halo? Pak, silakan. Saya sampai ke toilet, saya dengerin. Saya masih muda kok, Kak. Ya, mengenai kanon Alkitab sendiri kan terdapat perbedaan antara Ortodoks, Katolik, sama Protestan, Kak. Nah, kenapa kok ada perbedaan seperti itu? Padahal kan di Alkitab itu sendiri merupakan kumpulan kitab-kitab para nabi dan rasul yang diilhamkan oleh Roh Kudus sendiri. Ini saya itu sering menjadi pertanyaan sih, sering dituduh dari Abdul di luar sana itu, Kak. Bisa dijawab, Kak? Oke, ini bicara tentang kanon ya Pak ya. Kanon itu yang mengadakannya itu adalah gereja semesta di abad ke-4 ya. Oh, Oke, sebentar. Saya kembali dulu. Oke. Ini ya. Nih, mohon bijaksana menanggapi narasi saya ya. Ini saya mau kalian ya. Oke. Kalau mengenai kanon, ya mohon maaf, Protestan tidak ada saat itu. Jadi kalau Protestan itu hanya terdapat 66, ini saya mute dulu ya Pak ya. Ya ini kalau di dalam Protestan hanya 60 berapa kitab ya. Protestan sendiri belum ada saat itu dan tidak pernah masuk dalam konsili untuk mengkanon Alkitab. Kanonisasi Alkitab itu dilakukan di akhir abad ke-4 di dalam konsili Kartago di Afrika. Itu diadakan seluruh gereja semesta dan semua gereja itu menerima keputusan dari konsili itu ya, bahwa jumlah kitab itu memang seperti yang sampai sekarang ini Ortodoks jaga. Jadi kalau Anda bilang Katolik Roma kok beda, apa beda-beda? Katolik Roma aja itu ada itu di tahun berapa ya? Itu ketika skisma. Gitu. Jadi sejak semula kanonisasi Alkitab itu yaitu Septuaginta dengan Perjanjian Baru. Selebihnya itu tidak ada. Jadi kalau ada Protestan yang demikian, ini tolong bijaksana menanggapinya. Kalau ada Protestan yang melakukan demikian, yang hanya menggunakan 66 atau 69 kitab, ya itu Anda seharusnya tanya kepada pencetus dari Protestan. Sementara kami sendiri
itu Ortodoks itu tetap memegang teguh hasil konsili ya. Jadi kalau ada gereja-gereja ya, terutama Katolik Roma juga, ini mohon maaf ya, Katolik Roma juga memelihara 7 konsili ekumenis ya, salah satunya konsili Kartago. Harusnya gereja Katolik juga menggunakan hasil dari kanonisasi yang sejak semula sudah ditegaskan kembali dalam konsili Kartago. Itu aja sih Pak sebenarnya ya. Jadi kalau memang gereja itu menerima 7 konsili ekumenis, harusnya tetap menggunakan kitab dengan jumlah yang sama dengan seperti yang saya pakai gitu ya. Nanti Anda bisa lihat di dalam konsili Kartago itu ada berapa banyak kitab ya. Nih hasil konsili Kartago ya. Jadi Septuaginta itu nih Bapak bisa lihat ya, menetapkan ya, penetapan kanon Alkitab ya, melalui konsili Kartago ya, tahun 480 berapa nih? Abad ketiga, dari abad ketiga. Akhir abad keempat, tahun 397 ya. Jadi hasilnya itu adalah kitab Septuaginta yang termasuk di sana kitab Anagenos Komena ya, yang terdiri dari Makabe, Tobit, Judit, Sirak, Baruk, kebijaksanaan Salomo, Esther ya. Itu semuanya dipakai. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau bicara tentang kanon ya, kami tetap menggunakan hasil dari kanon Alkitab yang pertama sekali ditegaskan kembali oleh Konsili Kartago. Itu aja dari saya Pak Nahoya ya. Jadi kalau ada gereja-gereja yang tidak menggunakan itu ya, Anda bisa tanya sendiri aja kepada gereja yang tidak menggunakan kanonisasi itu. Ya Kak, ya siap Kak. Ya itu aja sih Kak yang saya tanyakan. Ya. Ya semangat ya Kak, semoga Ya Tuhan memberkati Bang. Ya. Nah, salam. Sakit dadaku. Jadi kalau udah percaya ya atau mengikuti Konsili Kartago ya udah, hasil keputusannya diikuti. Assalamualaikum. Ya silakan. Jadi tadi saya ada dengar kan, Boleh Pak. kakak bilang siapa Tuhan kami ya, Tuhan orang Islam. Kenapa Pak? Tuhan Bapak, kenapa? Tuhan kami ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus? Ya begitulah. Begitu apanya nih? Tuhan kami Allah yang Maha Esa. Allah Maha Kuasa. Ya, lalu? Dan kami sangat mempercayai itu. Nggak apa-apa Pak, Anda mau percaya nggak apa-apa, tapi ya itu tadi, terserah Bapak. Saya mau menghargai apapun di mana Anda gitu. Nggak apa-apa. Gimana Pak? Berarti begini kan? Gimana? Ini kata-kata agamamu, agamaku. Tapi ada juga orang bilang begini. Agamamu, agamaku. Jadi agamamu itu Oke, sekarang gini Pak. Kalau Bapak mengatakan agamamu, agamaku, sebenarnya lebih tepatnya gini ya Pak ya. Sebenarnya lebih tepatnya gini Pak. Bagimu agamamu, ya. Bagiku agamaku. Iya betul. Bagimu agamaku, kok kau acak-acak. Kalau agamaku untuk aku, jangan kau ganggu agamaku. Itu loh. Betul nggak? Nah ini banyak sekali yang kayak tadi tuh ya. Dia tuh yang berdiskusi sama saya tadi, dia itu tidak mencerminkan agama dia untuk dia, kan tadi sudah saya bilang.
Standarisasi Tuhan saya itu berlaku bagi Tuhan saya. Jangan kau pakai standar yang sama ke Tuhanmu. Tapi Dan ada yang Tuhanmu bilang juga, standarisasi Tuhanmu juga jangan kau pakaikan ke dalam Tuhan saya. Itu Dan baru ada yang bilang begini, laku Pak. Ada yang di bilang hidupmu begini masing-masing. ya. Agamamu, agamamu. Masa kayak gitu? Nggak mungkin lah. Ya Ada itulah bilang yang terjadi. Agamaku untukku, tapi agamaku kau acak-acak. Gitu. Saya nggak mau. Acak Saya nggak itu butuh maksudnya. agama Anda. Maksud dia. Gini Pak. Saya nggak butuh agama Anda, kitab Anda pun saya nggak akan pakai. Kenapa? Karena agama saya itu bisa berdiri sendiri tanpa agamamu. Jadi Bapak juga harus berlogika sih dalam hal ini ya. Betul. Jadi kalau memang agak lakum dinukum waliyadin itu berlaku, tolong jangan bawa-bawa Tuhan saya menjadi nabi Anda. Wah, gitu ya Pak Jackie Chan ya. Iya, pokoknya Tuhan saya jangan dipakai-pakai. Silakan, Love Rewa. Kalau Anda mengatakan pemberitaan Injil adalah suatu pekerjaan yang mengemis, ya tidak apa-apa. Tapi saya tidak bermental pengemis seperti Anda, oke? Kalau kami di Islam ya, ini subhat belum jelas gitu ini haram atau halalnya. Betapa hebatnya Islam ya. Betapa hebatnya Islam ya. Kalau kalian haram aja dihantam ya. Kalau kami subhat aja, kami pikir-pikir itu berarti kami sudah menolong agama Allah. Kalian enak-enak di dunia ini, tapi mau membuat perkara ya dengan kami. Kami agama hebat. Kami tidak sembarangan ya. Kami tidak sesat. Kami hanya meneruskan. Kami hanya meluruskan, ya, menyempurnakan, ya. Menyempurnakan apa, Bu? Menyempurnakan agama sebelumnya yang tidak ada Apa agama sholat. sebelumnya? Apa agama Nah, sebelumnya? iyalah, agama kan Apa agama sebelumnya apa? Yudaism dari Taurat, Lalu? ya, yang kitabnya Taurat. Kemudian disusul oleh Nabi Isa meneruskan Taurat. Tiba-tiba muncul kalian. Agama Siapa kalian tuh? apa kepentingannya di dunia ini? Hah? Oke, nih ya Bu Apa ya. kepentingan agama kalian? Kepentingan agama saya itu adalah membantu orang-orang itu masuk ke dalam keselamatan ya. Sebelum ada agama Anda di abad ke-7, agama Kristen tuh nggak ada. Yang agama Kristen itu nggak pernah ya diusik-usik seperti Anda mengusik agama saya. Ya. Gitu ya. Agama Kristen itu sudah berdiri tanpa agama Anda ya. Kalau Anda mengatakan meluruskan agama saya, ya, agama saya, Anda itu izin dulu mau meluruskan agama orang. Nah, kami tidak butuh Anda luruskan, ya, itu. Jadi apa yang mau kau luruskan? Ya, Tujuan itu agama kalian ke dunia ini apa? Apa? menyelamatkan kamu dalam kegelapan. Apa? Ya, jadi banyak orang-orang yang tidak tahu kebenaran karena Yesus itu adalah terang. Dia menerangi hati setiap manusia. Tetapi manusia itu sukanya gelap-gelapan. Kan mau dilanggar untuk apa aturan? Gak ada yang melanggar aturan di sini. Kalau kamu mengatakan kamu meluruskan Judaism, ya. Saya tanya, Judaism yang mau kalian luruskan itu dari Tujuan mana? dari penebusan dosa itu apa tujuannya? Kecuali Dah, ya. Kamu cari tahu dulu Judaism. Judaism itu dari mana? Itu dulu tanggepin. Saya mau masuk ke dalam tingkat yang lebih tinggi lagi. Masalahnya kamu nggak bisa dialog, Father Son, emosian. Ya, kamu itu masih di dalam kegelapan, Father Son. Makanya kamu tuh emosian, ngambekan. Ya, coba. Kalau kamu mengatakan agamamu meluruskan agama sebelumnya, yaitu Judaism. Ini Judaism ini dari mana? Saya naikkan lagi, tapi kamu tanggapin itu ya. Jangan berlebihan nanggepinnya. Sikit-sikit aja. Ya, Judaism itu dari mana? Kita naikkan yang lain lah ya. Halo Andi. Jangan Andi. Halo, masuk suara tak? Masuk. Ini sebelum ke pertanyaan,
Ini ada di mana? Di Indonesia apa di mana? Bukan urusan Anda itu, langsung aja bertanya. Iya. Oke ya, langsung ya. Dulu, Bang, jangan kresek-kresek Bang. Abang nih lagi benerin. Kresek-kresek ya. Sebentar. Iya. Airpodnya dibenerin dulu. Ya, silakan. Gimana? Mau apa? Iya, ini pertanyaannya. Aku cuman dengar itu di apa debat-debat itu bahwa Yesus itu mengatakan ili la sama la, gimana itu, coba jelaskan. Yang saya tahu, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku, gitu kan? Nggak tahu, Anda ngomong apa sih, saya nggak tahu. Bukan aku kan. Ngomongnya apa aja Intinya saya nggak tahu. Tiba-tiba jelaskan. Apa yang mau dijelaskan? Nah, coba. Ini ngomong apa? bolehkah aku bertanya? Boleh. Boleh aku bertanya? Oke. Tuhannya kakak itu mati, habis itu bangkit. Oke. Pertanyaannya, mana data dan dalil itu? Apakah ada? Apakah gimana? Ada. Aku kurang nggak paham jaga. Dia bangkit sendiri apa dia dibangkitkan? Dia bangkit sendiri dan dibangkitkan. Loh, dia bangkit sendiri, pilih satu kok. Masa Nggak ada bisa. dua yang... Oke. Anda laki-laki apa manusia? Enggak, itu aja dulu jawab Ya itu. itu sama, karena Yesus tuh begitu. Bangkit sendiri dia. Bangkit sendiri dan dibangkitkan. Bangkit sendiri dan dibangkitkan. Ya. Kok di sini ayatnya ini kok Allah yang membangkitkan bukan bangkit sendiri, gimana ini? Mau dihapus ini? Oh, itu nggak dihapus, itu kan benar. Dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Nah, Sabar. Dia berarti dibangkitkan nggak oleh Allah berarti nggak Bapa. bangkit sendiri kan? Dia juga dibangkitkan oleh dirinya sendiri karena dia adalah Sang Firman. Yang membangkitkan Yesus kan Allah kan, Bapa kan? Bapa, Roh, dan dirinya sendiri karena dia adalah Firman ya. Oke, ini ayatnya Enggak, Bang. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya. Nih ayatnya. Ini makanya saya bilang, yang kamu tunjukkan itu satu, ini juga. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yesus mengatakan, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya sendiri. Ini. Mana? Makanya Mana Yesus ayatnya? itu Yohanes Jangan bohong di 10 ayat sini. 17 sampai 18. Ini kisah para rasul mau dihapus. Nggak dihapus, makanya jawaban saya keduanya. Goblok. Oh, loh. Nah, Anda jawab dulu, Anda laki-laki atau manusia? Nanti kamu tuannya itu ibu. Udah saya bilang, ya. Kamu botolnya luar biasa. Itu tidak dihapus dan dia juga bangkit sendiri. Keduanya. Ini jawaban saya sejak awal konsisten. Kok nggak nyampe otaknya? Saya nggak tahan orang kayak gini. Kan kamu bertanya, ini jawabannya, ini jawaban yang benar, yang komprehensif. Makanya saya pakai analogi, kau laki-laki atau manusia? Kau pasti jawab keduanya. Kenapa? Karena kau memang laki-laki dan manusia. Boleh nggak saya bilang, kamu berjawab harus pilih satu. Kamu manusia aja, jangan laki. Boleh nggak? Nangis Pak. Enggak, karena gini, laki-laki harusnya ini kepalanya ini dipakai. Ya, saya bosan gitu loh. Jawaban saya udah pas. Bangkit dan dibangkitkan. Mau lo kau suruh lagi ngapus-ngapus kitab saya. Itu pelecehan loh. Bagi saya, ketika kamu menyuruh untuk menghapus kitab saya, kamu siapa? Kau nggak punya kuasa. Nyuruh-nyuruh ngapus. Enteng kali mulut kau. Saya emosi ketika dia bilang itu. Makanya saya bilang gitu, keluar kata-kata mutiara. Stop dong. Mas cantik perpuluhan lancar. Kenapa iri kau? Udah aku cantik perpuluhan lancar, kau sibuk. Ya. Ingat ya, urusin agamamu. Itu jawaban saya. Jadi jangan suruh-suruh hapus-hapus. Saya nggak pernah mau menghapus kitab saya. Enak aja kau nyuruhnya. Jangan-jangan kau yang ngubah-ngubah kitab saya. Kaukah itu? Saya mau nanya lagi nih. Mau masuk Kristen kau? Pengen tahu aja maksudnya. Ya kok nggak mau Kalau- masuk Kristen, nanya-nanya? Ya kan siapa tahu aja. Nanya dulu. Loh, enggak, saya tanya, kalau di Islam ada nggak keselamatan?
Ya keselamatan mah ada kak. Coba siapa yang udah diselamatkan Allah SWT dari abad 7 sampai sekarang? Ya saya nggak tahu, saya agama sendiri aja kurang tahu. Saya kan fungsinya Di, kesini ngapain cuma kau- nanya-nanya. Maka ngapain kamu menyembah Tuhan yang nggak kamu kenal, Dek? Makanya saya kan hidup kak. Yang namanya manusia kan harus belajar terus menerus. Makanya saya belajar itu nggak Loh. cuma dari satu agama. Tapi yang saya Oke, yakinin kamu udah masih pelajari Islam. agamamu? Kau udah pelajari agamamu? Udah. Oke, siapa yang udah diselamatkan Allah? Eh, sekalipun saya jawab juga nggak ada perubahan dari Ya, pemikiran tunjukin aja kakaknya. siapa yang udah diselamatkan Allah dari kematian. Ayo. Maaf kak, fungsi saya kesini cuma mau nanya, bukan untuk berdebat. Jadi Loh, ini nggak kalau kakak- berdebat. Ini nggak berdebat. Kalau- Kan kalau kata kakak kamu, mau kamu nanya tentang mempelajari Islam. semua agama. Mm-mm. Loh, kan kamu tadi bilang, saya mempelajari semua agama, Kak. Berarti kamu sebelumnya mempelajari agama Islam dong? Betul nggak? Ah iya benar. Nah, dari agama Islam yang kamu pelajari, kira-kira Allah itu sudah membangkitkan orang mati berapa orang? Dari zaman diperkenalkan Muhammad sampai sekarang. Coba. Membangkitkan orang mati, gimana maksudnya? Loh, kan semua orang kan berharap kepada Tuhan supaya dapat membangkitkannya ketika nanti sudah mati. Nah, sekarang saya tanya, Allahmu itu, kalau dia memang maha kuasa yang kamu sembah itu, siapa kira-kira yang sudah dibangkitkan dia sehingga kamu percaya nanti kamu dibangkitkan, diselamatkan gitu. Kalau saya sih nggak tahu ya. Soalnya kan ya dari saya sendiri pun saya nggak ingin dibangkitkan ketika sudah mati. Soalnya saya percaya dengan adanya akhirat. Lah iya, kamu di akhirat emang kamu ngapain di akhirat? Kalau misalnya saya dibangkitkan lagi, berarti kan saya dibangkitkan ke dunia. Kalau saya mati itu kan mati di dunia kak, bukan mati di gimana ya. Mati itu kan mati di dunia. Setelah kita mati kita masuk ke akhirat. Nah jadi menurut saya Kok kan saya mati? nggak- Kamu bukan masuk akhirat, kamu masuk dalam kuburan. Nah itu jasadnya masuk dalam Oke. kuburan kak. Oke. Kita kan punya ruh. Jadi rohmu kemana? Jadi rohmu kemana saya tanya? Ke akhirat. Ya akhirat. Ke neraka. Ya. Coba baca Maryam 71. Kalian semua ke neraka, bukan ke akhirat. Iya. Neraka. Tergantung, yang namanya manusia kan selama hidupnya masih benar, nama manusia kan memang punya salah, pasti ke neraka dulu. Urusan neraka atau surga itu kan urusan Tuhan, bukan urusan saya. Loh, Jadi saya nggak memikirkan hal Kenapa? itu. Oke. Kenapa kamu menyembah Tuhan yang nggak bisa masukkan kau langsung ke sorga? Harus ke neraka. Nah, saya menyembah Tuhan karena saya beragama aja sih kak, bukan saya pengen masuk surga atau neraka. Kalau urusan surga atau ya neraka udah. itu saya nggak milih, maksudnya ya selagi saya percaya sama Tuhan saya ya udah itu yang saya jalanin. Apa? Kamu percaya supaya apa sama dia? Supaya apa? Supaya nggak dibilang ateis? Atau supaya apa? Ya karena saya merasa kayak saya diciptain dengan kesadaran diri saya yang manusia lah, jelas ya. Siapa yang menciptakan kamu? Coba. Ya Tuhan yang jelas, makanya saya pelajarin ya walaupun Tuhan nggak- yang mana? Ada banyak Tuhan loh bang di dunia Nah ini. itu Bang. makanya saya lagi mempelajari semuanya walaupun Nah. perlahan. Karena gini bang, menciptakan itu kan artinya menghidupkan kita kan, betul nggak? Gimana? Menciptakan itu kan artinya dia menghidupkan kita kan, betul nggak? Mencipta itu kan menghidupkan kan, bener nggak? Emang iya. Loh, gimana sih kok memang iya? Manusia diciptakan, dihidupkan atau dimatikan? Ya, ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan. Agak Tuhan. Tergantung tugasnya Nggak, saya tanya, masing-masing. mencipta itu artinya kan menghidupkan kan? Astaga, ya Allah. Gimana sih, Dek? Jadi Adam waktu diciptakan itu, Adam dihidupkan atau dimatikan? Waktu diciptakan. Ya dihidupkan kalau Adam. Iya, menciptakan itu artinya menghidupkan, ya Kalau kan? menciptakan benda mati, apa itu Benda menghidupkan? mati yang mana?
Misal saya menciptakan Loh, kan korek. ini kan konteksnya manusia. Ini kan konteksnya manusia kan. Saya tanya, Oke, gitu jelas. apakah kamu Berarti batu atau manusia? Manusia dong. Oke, kan tadi kamu bicara, saya ini yang menciptakan Allah. Saya nggak nanya batu, kan saya nanyanya kamu. Ayo fokus. Ya, kamu mengatakan, loh saya yang menciptakan ini adalah Allah. Saya diciptakan oleh Allah, kan itu narasimu, Dek. Betul? Oleh Tuhan. Iya, kamu kan diciptakan oleh Tuhan, betul? Iya jelas. Nah, berarti kamu dihidupkan oleh Tuhan. Sekarang, kalau memang Allah SWT itu adalah yang menciptakan kamu, maka harusnya dia membuktikan dia itu menghidupkan satu orang dari abad 7 sampai sekarang. Jangan ngaku-ngaku pencipta kalau belum membuktikan menghidupkan, kan gitu. Semua Tuhan di dunia ini boleh ngaku. Keharusan Tuhan Loh. sebagai Tuhan menciptakan Makanya manusia. jangan ngaku Apa, sebagai menghidupkan apa? pencipta. Karena gini, jangan mengaku sebagai pencipta kalau tidak bisa membuktikan. Loh, semua Tuhan di dunia ini ngaku mencipta, tapi bisa dibuktikan? Enggak. Cara membuktikan Tuhan yang benar-benar adalah pencipta atau yang menghidupkan, maka kamu harus melihat buktinya. Tuhan Yesus itu sudah menghidupkan orang mati. Namanya Lazarus. Bahkan dia menghidupkan dirinya sendiri. 2000 tahun yang lalu dia membuktikannya. Allah mau kapan membuktikan bahwa dia adalah sang pencipta? Kenapa dia tidak bisa menghidupkan Nabi Muhammad yang adalah kekasihnya? Satu orang aja. Ya nggak perlu banget sih ya, buat apa juga. Lo perlu dong. Perlu dong. Kalau ngaku-ngaku Keperluan kita terus lu sebagai- percaya, artinya kan kamu goblok. Bentar. Orang kalau mencintai pacarnya, ya, dibuktikan dengan menikahinya. Kalau pacaran terus namanya main-main. Ya, itu poinnya. Itu poinnya. Jadi kalau Allah mau mengaku sebagai pencipta, minimal dia hidupkan dulu bukti. Dia menghidupkan satu orang. Hanya dengan Loh, itu masa orang ngaku-ngaku lu percaya? kalau nih Kak, nih, Ibarat kata bro, gini ya bro, ibarat kata saya punya Lexus, percaya nggak kamu? percaya. Terus Ih, botol banget kok percaya. Kakak yang menjelaskan kakak punya Lexus. Karena saya cuman bilang saya punya Lexus, kamu percaya. Ih, itu iman botol namanya. Tetapi ketika saya mengatakan saya punya Lexus, saya memperlihatkan Lexus saya, kamu baru percaya. Oh, ini benar. Si Ata punya Lexus. Masa saya bilang Tapi saya punya kan Lexus kalau- percaya aja? Gini Kak, Botol tapi kan dong kalau kamu. konteksnya Tuhan, kita nggak perlu menuntut dengan satu konteks, dengan satu kejadian. Semisal gini, bentar Kak, saya Tadi ngomong kan dulu. kamu bilang. Bentar dulu, saya ngomong dulu. Bentar dulu. Semisal gini, nanti di suatu hari akhir, kalau di Islam itu kan ada yang nama Dajjal. Nah, Dajjal ini dia bisa menghidupkan orang, bisa segalanya dah. Apakah kakak bakal percaya dengan Dajjal tersebut karena bisa menghidupkan Besok orang? juga saya gini bro, besok juga saya mengaku ya akhir zaman saya menghidupkan manusia bro. Percaya kamu? Enggak, tapi Dajjal itu kan di akhir zaman itu dia bisa menghidupkan orang mati. Itu kan katanya Dajjal Enggak, akan menghidupkan enggak. manusia Saya di zaman. beri perumpamaan aja. Saya kasih tahu, saya juga nanti akhir zaman saya menghidupkan kamu. Percaya? Bukan, ya nggak percaya, makanya sih beri perumpamaan. Semisal Dajjal ada di akhir zaman ya. Lah, kakak dengerin saya dulu ngomong, baru ketawa-ketawa nggak jelas. Ya. Nih, saya beri perumpamaan. Semisal nanti ada Dajjal ngehidupin orang mati, kakak bakal percaya sama Dajjal tersebut? Itu kan baru misal. Iya, semisal. Terus misalnya Loh, kayak iman gitu. saya nggak misal. Iman Enggak, saya nggak misal. semisal tersebut terjadi, apakah kakak bakal percaya sama Dajjal itu? Saya nggak akan percaya karena belum ada bukti. Iya, kalau misalnya ada buktinya, percaya. Lah mana buktinya? Makanya buktiin. Saya minta bukti Allahmu itu Kalau bangkitkan ada orang buktinya, mati. iya. Kalau ada buktinya, percaya nggak? Sekarang gini ya.
Sekarang deh, Enggak. Saya Kalau cuma Allah mau, butuh jawaban nih. iya atau tidak. Ya nggak mau, saya udah dibilang, saya kalau tidak melihat bukti saya nggak percaya. Sekarang bangkitkan Muhammad, suruh Allahmu ya, berapa miliar orang Islam di sini, suruh Allah kalian membangkitkan Muhammad, saya percaya, saya mau alap sekarang. Sekarang saya mau alap, bangkitkan dia sekarang Allah nggak dari butuh antara orang mati. kakak buat jadi umatnya. Loh, Kak. berarti dia nggak bisa membuktikan. Allah nggak butuh kakak. Mohon maaf kak, kakak itu manusia. Jadi Allah nggak butuh. Yang Oke. butuh. Sekarang saya tanya balik pertanyaan kamu. Semisal saya membangkitkan orang ya besok, kamu percaya nggak? Ya kalau kakak semisal percaya atau enggak kakak membangkitkan, kalau kakak bisa membangkitkan, saya percaya kakak membangkitkan, bukan mempercayai kakak Kan sebagai saya Tuhan. belum bisa membuktikan. Saya nggak bisa membuktikan. Saya bilang besok saya membangkitkan orang, percaya nggak? Ya, itu kan perumpamaan. Percaya lah. Enggak, ini nggak perumpamaan. Saya bilang langsung, saya besok membangkitkan orang, percaya nggak kamu? Ya kalau kakak bisa membangkitkan, saya percaya. Kalau enggak, Ya nggak percaya lah, kan nggak bisa. ya jangan percaya sama Allah, orang dia belum bisa membuktikan membangkitkan orang. Kenapa pembuktiannya hanya lewat membangkitkan orang? Loh, karena tadi kamu bilang yang menciptakan saya kak itu Allah. Menciptakan artinya menghidupkan. Buktiin kalau dia bisa menghidupkan, deh. Astagfirullah. Kok kemana sih kepalamu, deh? Lah, nggak jelas banget orangnya. Loh kok nggak jelas? Lah kamu yang nggak jelas, kamu bilang tadi kan, Allah kak yang menciptakan saya, itu statement kamu, saya masih masih ingat dan saya pegang. Kalau memang Allah yang menciptakan kamu, yang menghidupkan kamu, buktiin dong. Jangan cuman omdo, itu loh. Kamu Lah aja itu- nggak percaya. lah ini Besok saya buktinya saya membangkitkan hidup. orang. Lain saya buktinya hidup. Itu Yesus yang menghidupkan kamu. Saya kok kira Allahmu? Apa urusannya sama Yesus? Sekarang Loh, urusannya semua dunia ini yang menciptakan Yesus. Kenapa saya bisa pede mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan kamu? Karena dia memang sudah membuktikan dia menghidupkan orang mati. lah ya udah, kalau itu Dialah sang pencipta kepercayaan itu. kakak ya silakan kakak Loh, percaya ini kakak. fakta. Lah, saya mau nanya. Dari awal saya ngejelasin, saya datang ke sini mau nanya, bukan mau debat. Kalau kakak masih percaya dengan Iya, kepercayaan kakak, ya iya, silakan. iya. Gak ada urusannya sama Iya. saya. Iya, saya tahu itu. Makanya saya Mau bilang kakak kamu bilang beriman. semua yang hidupin Gini, Yesus, gini, silakan sih, bodoh amat. Ini, kamu beriman kepada sesuatu yang kosong. Itu maksudnya. Kamu percaya kepada Allah akan membangkitkan kamu, padahal itu baru ngomong doang. Gak ada bukti. Kok kamu bisa percaya? Kalau kamu belajar semua agama, kamu harus membuktikan. Pakai otak. Nalar dong. Kamu nggak pakai nalar dari tadi. Pakai iman buta. Kamu seperti membeli kucing dalam karung. Ya saya percaya nanti dibangkitkan. Giliran saya bilang besok saya membangkitkan orang. Ya, kalau memang betul, baru saya percaya. Lah harusnya kamu juga begitu, berpikir kritis kepada Allahmu. Kalau kamu percaya dia caranya mencipta, Beragama pakai logika. lu harus pakai otak. Kenapa lu harus pakai logika? Karena Tuhan menciptakan kamu dengan akal. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa memberikan petunjuk kepada kamu. Nanti ini bakal banyak Allah-Allah lain yang ngaku-ngaku pencipta. Maka kamu harus berpikir dengan akalmu. Supaya apa? Kamu tidak tertipu. Itu Tuhan Yesus itu yang menciptakan. Dia ngedesain kamu seperti dirinya. Tapi kamu nyembah ilah yang ngaku-ngaku. Halo, Haris Dika. Waalaikumsalam, Bang. Tanya-tanya Iya. boleh nggak? Boleh, Bang, boleh. Mangga. Silakan. Nah, yang dimaksud kitab suci itu bersumber dari Tuhan itu sendiri kan? Benar, Mbak? Kitab suci itu adalah kitab kesaksian para nabi dan para rasul dari Tuhan. Berarti nggak logis dong, Mbak, kalau gitu. Seharusnya Enggak logisnya di mana? Seharusnya kitab suci itu bersumbernya dari Tuhan.
Loh, itu tadi saya bilang, kitab suci itu adalah kesaksian yang dituliskan para nabi dan para rasul dari Tuhan. Oke, Kurang jelas? oke. Saya paham di situ. Berarti otomatis yang hidup sejaman Romantis. dengan Yesus ya, berarti ya. Otomatis romantis. Gimana? Otomatis yang menulis itu sejaman dengan Yesus. Yesus ini ada di sepanjang segala abad. Jadi Enggak. dari Adam, Musa, Abraham, Daud, ini Tuhan Yesus ini yang datang kepada seluruh nabi-nabi ini. Karena Yesus itu ada di sepanjang segala zaman. Itu Yesus kan datang ke manusia kan sebelum sesudah Adam, sesudah Kata Ibrahim. siapa? Kata siapa? Nah, emang sebelum Yesus turun, emang Tuhan itu udah namanya Dia Yesus. adalah Tuhan. Dia sebelum jadi manusia, dia adalah Allah. Nah, Kan dia di Allah sini yang kan menjadi manusia. Mbak Agatha kan mempercayai Tritunggal kan. Iya. Nah, sebelum Tuhan Yesus ini turun, berarti di surga kan? Dia di surga dan Oke, berarti di bumi belum ada Tuhan Yesus kan? Belum adanya. Loh, dia di surga dan di bumi, kok di bumi belum ada Tuhan Yesus? Gimana cerita? Jadi Dia gini, ini Mbak. Allah. Dia ini kan Allah. Yesus ini Allah yang menjadi manusia. Sebelum dia menjadi manusia ya dia Allah. Karena dia adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17. Dia itu udah sering Yesus sekali ini- menampakkan diri kepada seluruh nabi. Bahkan Oke. kepada Adam. Oke, berarti yang menyampaikan firman-Nya ini siapa, Mbak? Kalau bukan dari Yesus. Allah. Ya Yesus. Yesus. Berarti perkataan Yesus itu adalah firman. Yesus itu firman itu. Iya, makanya berarti perkataan Yesus itu ada firman. Yesus itu firman yang berfirman. Berarti firman Berarti lagi. ucapan yang keluar dari Yesus itu berarti firman kan? Iya, dia adalah firman yang berfirman. Betul. Oke. Berarti ketika Yesus berfirman ada para sahabat. Nah, yang menjadi patokannya itu Para keaslian kitab sahabat. Loh, dia Allah. Allah nggak punya sahabat, Bang. Yesus di bumi lah, kita ngomongin Yesusnya di bumi nih, Mbak. Loh, Yesus itu ketemu Abraham itu di mana? Ya di bumi. Yesus ketemu Adam di mana? Yesus menciptakan Adam di mana? Ya di bumi. Semuanya di bumi, Bang. Kan tadi saya sudah bilang Allah itu di bumi dan di sorga. Jadi Itu dia nggak di Allah. satu tempat doang. Itu Dia Allah. memenuhi semestanya. Iya, itu Loh, iya. Allah. Ini yang dikatakan anaknya ini loh, anak Bapak ini yang turun di bumi ini loh. Kalau kamu manusia, anakmu manusia apa kucing? Ya Ya manusia. anakmu pasti dong. manusia. Kalau bapaknya Allah, ya anaknya Allah. Justru Gimana itu anaknya Allah ini yang turun di bumi ini kan namanya Yesus, Mbak. Iya, berarti dia kan Allah. Ya udah dia Iya. Allah. Sudah paham saya di situ, Mbak. Yesus itu adalah Allah. Nah, berarti Suara saya hilang, serius. Suara saya hilang. Halo? Enggak jelas kok, Mbak. Tes, ada kok. Ada nggak? Oh, Ada. oke, silakan. Iya, Lanjut. saya paham. Karena Yesus anak Bapa ini turun di bumi, berarti apapun yang diucapkan Yesus itu sama dengan ucapan Allah. Kan gitu logikanya kan, Mbak? Iya. Berarti firman-Nya Yesus itu menjadi kitab sucinya sekarang, benar? Perkataan Yesus itu dituliskan para rasul dan dituliskan para nabi. Iya, para Ya itu tadi sahabatnya kan waktu itu. penjelasan saya panjang kali. Kitab suci saya adalah kesaksian para nabi dan para rasul dari Tuhan. Iya, paham di situ Itu saya, kan. Mbak. Nih, mau bajir banget kata-kata lu. Iya, saya paham di situ. Saya maksud Lanjut, saya, lanjut. pembahasan saya Yesusnya yang diturun di bumi ini loh, Mbak, maksud saya.
Ya, Yesus itu kan firman, anaknya iya, Bapa yang turun ke dunia, iya, baru jadi manusia, diutus iya. dulu baru jadi manusia. Mhm. Terus, Nah, otomatis kan Yesus di bumi pada romantis. saat di bumi ini kan berfirman, Mm-mm. Mbak. Betul. Ya, berarti pada saat Yesus ini berfirman ada bukti, ada saksi, yaitu Banyak. ya pada Hmm. zamannya itu teman-temannya Yesus ini pada sejamannya, ya benar. Terus Halo? pertanyaannya apa, Pak? Enggak. Di sini kan saya Enggak. mengklarifikasi yang dikatakan kitab suci itu bersumber dari Allah, terus ada saksinya sejamannya Iya, itu beliau. banyak. Makanya saya bilang, kitab suci ini adalah kesaksian para nabi dan para rasul. Jadi apa yang disaksikan para nabi dan para rasul ditulis. Bukan lagi 1, 2, 3, 4, 5 ribuan. Gimana sih? Ratusan. Itu yang bikin saya tanyakan, Mbak. Saking Sekarang banyaknya saya itu tanya, loh. sekarang saya tanya Anda. Ini apa? Enggak, selesaikan dulu pertanyaan saya, baru saya jawab pertanyaan Anda. Oh, saya belum bertanya. Makanya kan kita belum kelar nih pertanyaan saya. Ya, pertanyaanmu apa? Kau udah berapa menit? Kau entah apa pertanyaanmu? Makanya dengerin dulu, Mbak. Jangan Yang saya lama-lama. omongin ini, Ayo. Yesus pada saat di bumi yang mengeluarkan firman yang dianggap itu kitab suci. Iya kan? Pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah Paulus ini sejaman nggak dengan Nabi? Iya. Sampai dia buktinya Iya. mana? Buktinya Buktinya ini mana? kisah para rasul. Nih, buktinya nih. Kisah para rasul. Nih ya. Dengan nih di Galatia dia bertemu Petrus, di kisah para rasul 9 dia bertemu Ananias dan bersama dengan Barnabas. Lalu dengan Sokoguru, Petrus, Kefas atau Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ini semua ini Paulus kan menulis Alkitab kan 200 tahun setelah Yesus meninggal itu. dalilnya di mana dia menulis Alkitab setelah Yesus 200 meninggal? Ayo. Yang kalian imanin kan ada kata Yesus dari Paulus di satu kan? Bahkan kitab pertama itu ditulis, yang menulisnya adalah Tesalonika, surat untuk kepada jemaat di Tesalonika. Siapa yang nulis? Rasul Paulus. Baru mengikuti murid-murid yang lain yang menulis. Anda kalau nggak tahu sejarah jangan gosip di sini. Sekarang saya tanya, Terus ya, ini yang Rasul nulis Paulus siapa? ini dia orang mana? Rasul Paulus ini orang mana? Orang Tarsus, Orang mana? Tarsus. Sejaman kan dengan Nabi? Allahu Akbar, udah dibilangin sejaman orang ketemu. Ini rasul-rasul ini semua, bahkan yang membaptis dia itu adalah Ananias dari 70 rasul. Paulus itu orang Romawi. Muridnya Yesus. Oke, Musa orang mana, Pak? Saya tanya, Musa orang mana? Jangan tanya dulu. Pertanyaan saya belum kelar ya. Pertanyaanmu dari tadi. Musa orang mana, Pak? Sekarang saya tanya Anda. Kalau Quranmu ini mencatat nabi-nabi, kapan hari Nabi Muhammad ini sejaman dengan Musa, dengan Ibrahim? Ini palsu semua. Boleh saya bilang gitu? Itu mirroringnya seperti itu. Apakah Musa orang Arab? Kok bisa-bisanya Muhammad nulis Musa di sini? Emangnya sejaman? Nah, kan? Keluar kecap. Mimisan kau. Makanya kau ketakutan. Jangan ke Al-Quran dulu. Oh, kalau di mirroring kau langsung keluar kecap, mimisan. Nah, apakah Ibrahim sejaman dengan Muhammad? Kok bisa-bisanya ini? Muhammad ini menarasikan Ibrahim kayak gitu. Siapa saksinya? Hah? Siapa saksinya? Ya, lambemu bilang Paulus menulis 200 tahun setelah mati. Data. Mana datanya? Saya bisa nunjukkan data. Kalau Rasul Paulus itu pertama sekali justru yang menulis surat kepada jemaat di Tesalonika 1-2 Tesalonika. Loh, jangan mimisan kau di sini. Ayo. Ya, Pak ngomong tuh ya, sok baik, ujung-ujungnya kayak tai ya, kotoran kau. Coba, saya tanya kau.
Ini siapa yang nulis? Ini kan kitab suci. Siapa? Nabi mana yang menjadi saksi dia ini menulis kitab suci ini? Siapa? Apakah ini sejaman? Kalau kau mencret kau di sini, ku bikin kau berak darah, bukan mimisan darah. Oke, itulah spesialnya kita umat muslim ya. Kenapa spesial? Alamak. Anjir, jawabannya spesial pakai telur, anjir. Brengsek banget, gue sih Kata, pengen jelasin sejak jawabannya kapan cuma Paul spesial. jadi orang Romawi itu sejak kapan? Nggak tahu aku, dia orang Yahudi setahu aku. Iya. Orang Farisi yang senior itu biasanya mendapat keluarga negaraan Romawi juga. Itulah spesialnya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang pesan nasi goreng di sini botol? Itulah spesialnya. Bengek banget gue kan. Apa sih Kalau spesialnya Islam? ngomongin Aku pengen tahu deh. Lu tadi minta gue jelasin, ya udah gue jelasin Iya, botol. spesialnya di mana? Spesialnya. Gue nggak Coba kamu tanya. jadi marketingnya Islam kan? Gue ngomong sama Agatha, gue nggak ngomong sama lu botol. Oh, sales ngomongnya pakai ngomong, Pak. botol-botol gitu. Mana laku? biarin Pak Star Bucek ini, biarin aja dia jelasin dulu. Kita dengarkan dulu. Kita Silakan Bang, dengerin. jelasin. Nah. Silakan. Oke, di Al-Quran yang tulis siapa kan ditanyakan gitu. Nah, kenapa kita dibilangnya spesial? Al-Quran itu salah satu mujizat Nabi Muhammad. Karena kenapa? Allah pilih Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu orangnya buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nggak apa-apa kayak sales mobil bekas ya. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Oke, teman-teman, kalau kalian merasa tidak spesial ya, jadilah buta huruf biar kalian spesial. Ya, itu cara terbaik. Jadi jangan pernah ngerasa kalian itu nggak spesial. Kalau pasangan kalian nggak ngerasa kalian spesial, buta huruf. Karena buta huruf adalah kespesialan. Itulah spesialnya Nabi. Agatha. Aduh, Pak. Waktu Ya. zaman penjajahan Romawi ya di Yerusalem, bangsa Roma itu kan punya protektor Roma ya, yang berkedudukan di Ya. Yerusalem. Mereka itu untuk menarik hati dan memanfaatkan pemuka-pemuka orang Yahudi itu, mereka memberikan semacam keistimewaan menjadi warga negara Roma. Makanya Paulus itu Agatha dia warga negara Roma, kalau dia bukan selesai orang dia. Roma. Oke, ini ada Pak Erben ya. Gue mau ke Belum juga selesai kita bahas. Baik, salam Tuhan, videonya dan kita barusan mendengarkan apa yang dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen ya, bersama dengan beberapa yang membahas dan juga menanyakan iman Kristen kepada beliau, dan mereka membicarakan banyak hal ya, terutama tentang iman Kristen dan juga poin-poin lainnya ya. Dan hal yang utama yang mereka bicarakan di video tadi, kalau kita perhatikan, adalah apakah Tuhan itu Maha Kuasa ya? Apakah Tuhan itu mampu melakukan segala keajaiban atau tidak ya? Dan saudaraku dalam Tuhan ya, mereka punya pendapat yang sama bahwa ya, Tuhan itu mampu melakukan segala keajaiban ya, tetapi kembali kepada pertanyaan seorang penanya di video tadi, bertanya apakah ya
Tuhan Kristen itu bisa menjadi manusia. Nah, apologet Kristen menjawab hal itu, menjelaskan bahwa Tuhan Kristen ya mampu melakukan segala keajaiban, bahkan mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia. Ingat ya, menjadi sama seperti manusia. Ya. Dan itu terbukti saudara dalam Tuhan. Di mana Tuhan Yesus yang adalah Allah, yang adalah Sang Firman, ya, datang ke dunia ini mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia. Ya, ini semua atas kuasa yang dia miliki sebagai Allah, sebagai Tuhan. Ya, dia punya kemampuan untuk itu. Ya, kenapa dia lakukan itu? Kembali kepada hukum kasih. Ya, dia melakukan itu, dia mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia, untuk memberikan kasihnya kepada manusia itu sendiri. Kita tahu bahwa Allah Kristen itu Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi umatnya, dan Allah yang menyelamatkan umatnya. Ya, jadi hal yang sangat masuk akal dan sangat logika ketika Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, Allah Kristen adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu melakukan segala mukjizat, keajaiban, ya, dan Allah yang punya kemampuan, ya. Sehingga saudara dalam Tuhan, ketika Allah mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia, itu hal yang sangat bisa dilakukan oleh Tuhannya umat Kristen, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam Perjanjian Lama ada beberapa momen di mana Allah mengambil rupa manusia sama seperti manusia, ya, dan berjumpa dengan manusia. Misalnya Allah berjumpa kepada Abraham, ya, sebelum Allah, ya, melihat situasi Sodom dan Gomora. Dan beberapa momen lainnya di mana Allah bertemu dengan manusia. Misalnya Allah bertemu dengan Musa di Gunung Sinai dalam rupa atau dalam wujud api gitu loh. Ya. Allah menyertai bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, di mana Allah dilihat di siang hari dalam bentuk awan dan malam hari dalam bentuk tiang api. Dan beberapa momen lainnya Allah, ya, memperlihatkan dirinya, memperdengarkan suaranya kepada manusia itu sendiri. Ya. Jadi Allah menjadi manusia bukan hal yang mustahil, tetapi hal yang sangat bisa dilakukan oleh Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa dan mampu melakukan segala keajaiban. Nah, saudara dalam Tuhan, ada poin-poin lain yang mereka bicarakan video tadi, tentu kita sudah dengarkan bersama. Lalu dari apa yang mereka bicarakan, apa yang menjadi komentar saudara, langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Terus saya ingatkan untuk menulis komentar yang baik, komentar yang positif, tuliskan komentar yang membangun, yang memuliakan Tuhan, dan yang memberkati kita sekalian. Dan juga saya terus ingatkan untuk tidak lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, supaya
channel ini berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan, dan tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekiranya melalui video ini banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Nah, saudara dalam Tuhan, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan di video ini, dan kiranya apa yang mereka bahas di video tadi menjadi berkat dalam kehidupan kita, menambah wawasan kita, memberikan kita pengertian baru, dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan melimpah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.